Tepat 1 bulan setelah tragedi longsor besar yang melanda Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, wajah lokasi bencana tersebut kini berubah secara drastis. Pada Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2026, di tengah hamparan material tanah yang masih tersisa, warga dikejutkan dengan munculnya aliran air permanen yang membentuk sungai baru tepat di jalur bekas aliran lumpur. Kejadian ini tergolong fenomena alam yang langka karena menurut kesaksian warga setempat, sebelum bencana terjadi pada tanggal 24 Januari lalu, kawasan tersebut sama sekali tidak memiliki aliran sungai. Munculnya sungai ini seolah menjadi penanda alam yang permanen di atas tanah yang kini menjadi saksi bisu hilangnya lebih dari 80 nyawa dan tertimbunnya 30 rumah warga. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa detail menarik mengenai karakteristik sungai dadakan ini. Air mengalir deras dari hulu di kawasan Gunung Burangrang. Di bagian atas, air terlihat sangat jernih. Namun, saat melewati material longsor, warnanya berubah menjadi kecoklatan karena bercampur dengan sisa tanah dan lumpur. Aliran air mengikuti lekukan jalur longsoran, menciptakan ekosistem baru di area yang sebelumnya merupakan pemukiman warga. Meskipun proses pencarian korban telah dihentikan secara resmi, keberadaan sungai ini menarik perhatian warga yang masih sering mendatangi lokasi untuk sekadar mengenang keluarga mereka yang menjadi korban. Penemuan sungai ini membawa perasaan campur aduk bagi masyarakat. Di satu sisi, aliran air yang jernih dari Gunung Burangrang memberikan kesan pembersihan alam. Namun di sisi lain, sungai ini menjadi pengingat permanen akan dahsyatnya pergeseran tanah yang terjadi sebulan lalu. Secara geologis, longsor besar seringkali membuka jalur mata air baru atau mengubah arah aliran bawah tanah yang sebelumnya tersembunyi, yang kini muncul ke permukaan karena topografi tanah yang telah berubah total. Sementara itu, pada tanggal 31 Januari tahun 2026 lalu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan penjelasan mendalam yang seolah memberikan potongan puzzle terakhir mengapa bencana di Kecamatan Cisarua ini begitu destruktif. Ternyata, jalur maut yang dilewati longsor tersebut bukanlah jalur acak, melainkan jejak lama berupa aliran sungai purba atau parit besar yang selama ini sudah tidak aktif dan tertutup oleh pemukiman serta aktivitas manusia. Kepala PVMBG, Edi Slameto, menjelaskan bahwa alam pada dasarnya memiliki ingatannya sendiri. Ketika volume material longsor meluap hingga melampaui daya tampung lereng, tanah tersebut secara otomatis mencari jalur dengan hambatan paling rendah. Fenomena penyimpangan material ke arah selatan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bukti bahwa material debris tersebut mengikuti alur limpasan air masa lalu. Hal ini diperkuat oleh pengakuan para sesepuh dan penduduk lama di lokasi yang membenarkan bahwa kawasan tersebut memang dulunya merupakan jalur air, meski seiring berjalannya waktu keberadaannya mulai terlupakan dan tak lagi terlihat jelas sebagai sungai aktif. Logika alam yang bekerja saat tragedi terjadi menunjukkan pola pergerakan yang sangat sistematis sekaligus mengerikan. Material longsor awalnya bergerak ke arah selatan, lalu berkembang menjadi aliran deras yang mengikuti alur sungai purba tersebut hingga berbelok ke arah barat. Saat terjadi penumpukan material yang berlebih atau overflow, aliran tersebut menyimpang dan menghantam kawasan permukiman warga. Temuan ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa meski manusia bisa mengubah lanskap permukaan bumi, jejak alam di bawahnya tetap permanen dan bisa teraktivasi kembali kapan saja saat keseimbangan lereng terganggu. Assalamualaikum Tribuners. Kita berada di Pasir Langu melihat situasi terkini, situasi update gitu. Bagaimana kondisi Pasir Langu setelah dilanda longsor pada 24 Januari 2026 lalu. Nah, ini kita bisa melihat kondisinya. Tanah-tanahnya sudah mulai padat dan warga juga sudah ada yang beraktivitas. Ini kita lihat warga-warga udah bawa hasil tani ya, hasil tani. Hasil tani nasanya itu dari seberang sana.
sebelah sana. Tuh, yang sebelumnya sempat terputus aksesnya. Nah, itu warga-warga yang cari rumput. Udah mulai terlihat ada aktivitas. Meskipun sepertinya masih terbatas ya. Nah itu, motornya mengalami slip. Emang jalannya belum semua padat ya. Ini ada warga juga nih yang bawa hasil taninya. Ini jalan-jalan. Ada yang longsor. Kabut. Oh iya. Belum diminta untuk relokasi gitu loh Pak. Belum ada gitu. Tapi kalau nanti ada tempat bersedia Bapak untuk pindah. Ya Pak. Warga masih Tani. Tani di sini. bunga, mulai Pak sayur. Maaf. Nabi itu Iman Rahmat. Iman Rahmat. Kita kampung Bapak hanya Bapak. Jadi tim media Tribun ya detik Ya sami wes sasi berarti di 24 we tapi di 24 di pertama bisa otak dihadap ayam pelang dilarang berwisata ya memang Pak ngungsi kapan apa Pak? di desa Oh, sami di desa istri oke di desa. Bapak pindah dari pengungsian di hari keberapa Pak? Seminggu lebih. 2 mingguan 2 minggu. lu pas di Tiwara Ditutup. tutupnya Masa darurat tutup. Yang pami di dia masih ditinggali rumahmu di dia. masih Pami hujan, sampai yang kate saudara bumi saudara tadi. di Cikondoy masih satu desa Oh, keluarga istri kan beda pencarianku di itu mah tos aya ku TNI mah tos ayanya soalnya itu saya lo mendakan granat karena itu. Pak ini tuh jadi sungai baru ya Pak ya ini Pak. Kampung Kurma tanya gitu. Emang ada sungai Pak? daya Tanah ya dulu Pak ya. sebagai warga ke tiba-tiba ayah sungai Jauh batu kalau deh. Batu. Ini batu dari mana Pak? Pak kalau Emang enggak?
kalau hujan airnya banyak nggak Pak? Ini kan baru sedikit. Tinggi pak. Salah. Sungai baru ya. Oke. Ayah mami datang pas sungai. Dinamain sama warga gitu gak ada. Nah ini aliran sungai yang ada di Pasir Langin. Tuh. Di atas. Iya, habis namanya. Ya iya.